Baik, selamat siang semua. Ciao. Ya, Kak. Oke, jadi hari ini kita sesi terakhir ya teman-teman ya. Sesi ke-8, oke, jadi ini materinya. Oke, lezione 8, la famiglia. Kita langsung mulai ya. Jadi apa yang akan menjadi bahan pembahasan hari ini? Oke, jadi ada 5 hal ya. Yang pertama itu ya, seperti biasa kita akan bahas beberapa kosakata baru. Kemudian kita akan membahas keluarga ya, kosakata untuk keluarga. Setelah itu ada diskusi ya, diskusi mengenai atau tentang keluarga ya, discussione sulla famiglia. Setelah itu kita juga akan review dari pertemuan 1 dan 7 ya, sampai 7. Dan yang terakhir itu ada latihan. Oke. Jadi latihannya itu kebanyakan nanti kita akan lihat ini ya, latihan konjugasi. Latihan konjugasi menggunakan kata-kata kerja yang kita sudah pelajari. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi ada kosakatanya dulu. Baik, teman-teman boleh catat ya. Jadi yang pertama ada genitori. Oke, jadi genitori itu artinya orang tua ya, teman-teman ya. Orang tua. I genitori. Oke. Di sini genitori karena dia itu bentuk jamak ya, teman-teman ya. Untuk bentuk singularnya itu genitore. Oke. Jadi untuk genitori itu jadi jamak ya, berarti itu ayah dan ibu ya, orang tua. Genitori. Singularnya itu dari genitore. Baik, setelah itu ada papa mama ya, itu sama persis ya. Jadi ayah, ibu, papa mama. Kemudian ada nono. Kalau untuk nono itu artinya itu kakek ya, teman-teman ya. Nono. Jadi itu maschio, bentuk kata bendanya ya. Jadi artinya itu kakek. Nah, jadi nenek artinya apa? Nona ya. Kita tinggal ubah saja belakangnya. Jadi yang satu O ya, maschio, yang satu lagi femminile, nona. Itu artinya nenek ya. Oke, setelah itu ada figli. Ya, kita jangan lupa teman-teman ya, pelafalannya itu figli, oke, bukan figli. Figli. Figli itu artinya anak-anak. Ya. Anak-anak. Jadi jamak, lebih dari satu. Oke, kalau untuk bentuk singularnya teman-teman ada 2 ya. Jadi tentunya ada anak laki-laki dan anak perempuan ya. Kalau untuk anak laki-laki itu figlio ya. Jadi tulisannya itu figlio. Itu untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan itu figlia ya, figlia. Figlia. Itu anak perempuan. Oke. Nah, kalau misalnya anaknya perempuan semua, teman-teman ya, jadi berarti figlia kita ubah menjadi figlie. Figlie. Itu kalau anaknya perempuan semua yang kita maksud ya. Kalau figli belakangnya i itu ada 2 kemungkinan teman-teman ya. Jadi yang pertama itu antara anaknya laki-laki semua atau campur ya. Jadi ada anak laki-laki atau anak perempuan. Kita gunakannya yang i. Figli. Baik. Setelah itu ada sorella. Oke, sorella itu artinya ini saudara perempuan ya. Jadi adik atau kakak perempuan. Sorella. Itu yang pertama, sorella. Kemudian ada fratello. Fratello itu artinya itu ya sebaliknya. Jadi kakak atau adik laki-laki. Fratello. Nah, saya kasih catatan di sini untuk sorella dan fratello ya, itu tidak bisa digabung ya. Dalam arti kata seperti ini, teman-teman. Jadi sorella itu tidak akan bisa menjadi sorello. Oke, jadi sorella itu mutlak feminile ya, teman-teman. Jadi hanya untuk perempuan. Jadi tidak ada sorello. Oke. Sama halnya dengan fratello ya. Fratello tidak ada fratella ya, teman-teman ya. Jadi fratello itu mutlak maschio ya, untuk laki-laki. Seperti itu. Ya. Jadi itu berbeda dengan tadi ya, nono dan nona dan figlio dan figlia. Untuk fratello dan Kak, Oke. itu bentuk tunggal ya? Sorella sama Fratello.
Bentuk tunggal itu maksudnya apa, Kak? Singolare ya? Iya. Iya, betul, Kak. Itu singolare ya. Jadi itu sama-sama cuma satu singolare. Sorella berarti jamaknya itu menjadi sorelle ya, Kak ya. Sorelle itu jamak. Untuk fratello itu menjadi fratelli. Itu jamak. Itu ya. Baik, setelah itu kita lihat di sini ada cugino. Oke, cugino itu bisa dibilang artinya sepupu ya, teman-teman ya. Cugino. Nah, untuk si cugino ini dia penggunaannya sama seperti nono dan nona ya. Jadi cugino itu sepupu laki-laki. Kalau kita ubah menjadi cugina, itu menjadi sepupu perempuan. Itu ya. Prinsipnya sama juga seperti figli ya. Di sini kita kalau misalnya pakai cugini, berarti sepupunya bisa laki-laki bisa perempuan ya, campur. Seperti itu. Kalau cugine semuanya perempuan. Itu ya. Oke, selanjutnya ada nipote. Oke. Untuk nipote ini artinya ada dua, teman-teman ya. Jadi yang satu itu artinya ponakan, keponakan. Yang satu lagi itu artinya cucu. Oke, ada dua. Jadi bisa ponakan ya, bisa nephew, atau bisa grandson ya, atau granddaughter. Bisa keponakan, bisa cucu. Oke, untuk nipote ini dia bentuk singolare ya, teman-teman ya, nipote. Kita ubah menjadi jamak, dia itu menjadi nipoti. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat ada matrimonio. Oke. Itu mungkin mirip bahasa Inggris ya, matrimonio teman-teman ya. Matrimony ya, itu artinya pernikahan ya, matrimonio. Oke. Kemudian ada lista di nozze. Oke, lista itu artinya daftar ya, teman-teman. Lista. Di nozze ya, itu kalau digabung itu seperti wedding list ya. Untuk lista di nozze ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu ada kata kerja yang baru kita pelajari minggu lalu kalau nggak salah teman-teman ya. Sposarsi itu bentuknya verbo riflessivo. Itu artinya itu menikah ya teman-teman ya. Sposarsi menikah. Oke. Dan untuk dua terakhir ya kita sudah familiar ya. Itu pronomi possessivi ya. Jadi kata ganti kepemilikan mio dan tuo. Ya, mio punya saya atau milik saya, tuo milik kamu atau punya kamu. Seperti itu ya. Itu untuk kosakata hari ini, teman-teman. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, kalau untuk anak-anak kan ada kayak il ragazzo sama la ragazza ya. Bedanya kalau pakai yang filia sama filio itu apa? Oke. Nah, kalau ragazzo dan ragazza itu bisa dibilang anak-anak sih ya, Kak. Nah, cuma anaknya itu bukan seperti apa ya? Kita bilangnya seperti teman-teman gitu, Kak. Jadi ragazzi ya, misalnya itu seperti kita bilang halo teman-teman sih Kak gitu atau anak-anak gitu. Nah, cuma anaknya itu bukan seperti ayah atau ibu punya anak gitu. Jadi penggunaannya bukan seperti itu, Kak. Jadi kalau misalnya saya punya anak ya, oh un figlio atau una figlia. Itu anak. Cuma kalau untuk ragazzo, ragazza, ragazzi itu anak-anak, tapi dipakainya itu biasanya untuk teman-teman gitu, Kak. Oh, oke, thank you, Kak. Baik, ada lagi? Bedanya Mio sama Mie kemarin apa ya? Mio sama Mie ya, Kak? Kemarin kan ada Mie itu. Mie atau Mie, Kak? Mie ya? Ya, Mie. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau untuk penggunaan pronomi possessivi ini, kita itu sebenarnya artinya sama ya, Kak ya? Artinya kan milik saya. Nah, cuma kita lihat objeknya, Kak. Ya. Jadi contohnya itu kalau misalnya di sini ya, mio figlio. Oke. Jadi figlio itu kan maschio ya, Kak ya? Jadi otomatis kita pronome possessivo-nya itu kita gunakan mio. Kita ikutin dengan objeknya. Nah, kalau kita pakai mie, berarti itu objeknya itu yang berakhiran dengan i, Kak. Oke, kita pakai contoh itu ya, yang tadi saya bahas paling atas, genitori. Jadi orang tua saya itu bisa dibilang i miei genitori. Oke, jadi kita mengikuti
si kata benda yang setelahnya, Kak. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Baik. Jadi di sini kita akan latihan sedikit ya. Jadi di sini ada pohon keluarga. Ya, ada nama-namanya di sana ya. Nah, untuk latihannya kita tentukan ya. Jadi akan ada nama-nama yang disebut. Ya, kita akan tentukan dia itu hubungannya dengan orang yang disebut satu lagi itu apa. Oke, kita lihat nomor pertama ya. Mario e il nonno di Paolo. Oke, jadi di situ, ini saya kasih contoh ya untuk nomor pertama, teman-teman. Jadi di situ artinya itu Mario adalah kakek Paolo, ya, nonno di Paolo. Oke, kita lihat di pohon keluarganya ya. Mario di sini ya, dia paling atas. Kemudian si Paolo kita cari di sini. Oke, betul berarti ya. Si Mario itu kakeknya si Paolo. Nah, Sonia, Ella. Oke, nah jadi di sini pertanyaannya adalah Sonia adalah siapanya si Paolo berarti ya teman-teman ya. Kan tadi Paolo di sini. Berarti Sonia, Ella, Nonna di Paolo. Oke, kita bisa jawab seperti itu. Berarti Sonia adalah nenek Paolo. Jadi latihannya seperti itu ya, cukup simpel. Kita lihat yang nomor, oke, untuk nomor 2 ya, itu tadi belum ada di kosakata ya. Jadi di nomor 2 ini kita lihat ada Zia. Zia itu artinya apa? Itu artinya itu ini ya. Seperti ini. Tante ya, tantenya. Jadi Zia. Jadi tante dan paman. Zia dan Zio. Gitu ya, teman-teman. Kita lihat Amina, Ella, Zia, Bibi ya, sorry teman-teman, Bibi. Amina, Ella, Zia di Paolo. Oke, kita lihat Amina ini ya. Jadi dia bibinya Paolo. Oke, betul ya. Nah, sementara Giovanni lo berarti di sini apa, teman-teman? Berarti si Giovanni ini Zio, Kak. Zio, betul ya. Lo Zio di Paolo. Oke. Nah, teman-teman, untuk di sini artikelnya kenapa kita pakai lo? Karena Zio itu berawal dengan huruf Z ya. Jadi huruf Z itu termasuk dari pengecualian ya. Yang kita sudah pernah bahas, yang contohnya itu seperti kata benda S plus konsonan ya. Nah, itu penggunaannya sama, teman-teman. Untuk huruf Z juga itu masuk ya. Jadi kita gunakan lo ya, bukan il. Ya, jadi kata benda berawal dengan huruf Z masuk juga ke pengecualian. Kita gunakan artikel lo. Itu. Oke, untuk nomor 3 ya. Nomor 3 kita coba ke Kak Rahel mungkin ya. Silahkan Kak dibaca. Simona e la sorella di Paolo. Paolo e il di Simona. Oke, baik. Kita lihat di sini ya Kak. Kita artikan dulu. Simona. Fratello. Oke, jawabannya apa Kak? Fratello. Fratello. Oke, betul ya. Baik, kita artikan coba ya Kak. Simona e la sorella di Paolo itu artinya? Simona adalah kakak, ada saudara perempuan dari Paolo. Ya, betul ya. Saudara perempuan dari Paolo. Nah, di sini kita kan tidak tahu ya, itu dia lebih tua atau lebih muda. Oke, jadi kita artikan aja saudara perempuan ya. Oke, jadi Paolo e il fratello di Simona itu apa, Kak? Paolo adalah saudara laki-laki dari Simona. Oke, betul ya. Baik, itu untuk artinya cukup simpel ya. Kita lihat nomor 4. Oke, selanjutnya boleh kita ke Kanala. Silakan, Kak. Paolo e Simona sono i nipoti di Giovanni e Amina. Giovanni e Amina sono gli bla 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 di Paolo e Simona. Lanjut artinya ya, Kak? Ya, kita jawab dulu mungkin ya, Kak. Jadi kalau kita lihat dari pohon keluarganya, jadi Giovanni sama Amina itu siapanya Paolo dan Simona?
Bentar nggak? Paman dan bibi tadi. Oke, betul ya Kak ya. Jadi paman dan bibi. Nah, oke. Jadi untuk paman dan bibi disatukan, Mm-mm. itu kita pakai ini ya Kak ya, Z. Jadi tulisannya itu ZII ya Kak ya. Jadi kan untuk paman kan Zio, untuk bibi kan Zia. Oke, kalau digabungkan ya, jadi jamak menjadi Z Kak. Seperti itu ya. Jadi ZII. Yizi di Paulo e Simona. Oke. Diartikan dulu ya Kak, silakan. Paolo dan Simona adalah nipoti itu apa ya, Kak? Nis itu bahasa Indonesianya apa ya? Oke, Ponakan ya? keponakan ya Kak ya. Ya. Paolo dan Simona adalah keponakan dari Giovanni dan Amina. Giovanni dan Amina adalah eh, paman dan bibi dari Paolo dan Simona. Oke, ya betul ya Kak. Oke, thank you. Kita lihat nomor 5 selanjutnya. Kita ke Kak Joanita ya. Silakan Kak. Nomor 5, Ana La Madre di Paulo. Oke, dilanjut Kak. Stefano e il Papa di Paulo. Ana Stefano sono i genitori. Suaranya kurang kedengaran Kak, Kak Joanita, sorry. Udah belum, Kak? Halo? Halo, udah belum, Kak? Ya, udah Kak. Silakan Kak. Oke. Ana e la madre di Paulo. Stefano e il Papa di Paulo. Ana e Stefano sono i genitori di Paulo e Simona. Ya, oke, betul ya Kak ya. Jadi Ana e la madre di Paolo, Stefano e il. Oke, kita bisa pakai papa ya Kak ya. Tapi kita lebih sesuainya kita pakai padre di sini ya. Stefano e il padre. Ya, untuk yang terakhir udah betul ya. Ana e Stefano sono i genitori di Paolo e Simona. Baik, kita artikan Kak, silakan. Ana adalah mama Paulo. Stefano adalah papa Paulo. Ana dan Stefano adalah orang tua Paulo dan Simona. Ya, oke, betul ya Kak ya. Baik. Kita lanjut ke nomor 6. Untuk nomor 6 kita mungkin ke Kak Fahri ya. Silakan Kak. Matteo è il cugino di Paolo e Simona. Giulia è la Oke, jadi kira-kira di situ apa Kak? Jadi Julia itu siapanya Paulo dan Simona? sepupu. Sepupu ya Kak ya. Oke, nah karena dia perempuan, kita tinggal ubah belakangnya aja ya Kak ya. Berarti Oh ya, jadi apa Kak? la cugina. Ya betul ya, jadi Julia Ella Cugina. Baik, jadi untuk artinya Kak? Matteo adalah saudara sepupu Paulo dan Simona. Julia adalah saudara sepupu Paulo dan Simona. Ya betul ya Kak ya, saudara sepupu perempuan. Oke, betul. Baik, sampai situ ada pertanyaan teman-teman? Jelas, Kak? Sudah ya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membaca satu ini ya, percakapan, teman-teman. Dan di sini kita isi menggunakan pronomi possessivi. Oke. Jadi itu ada di atas ya. Jadi ada mio, tuo, dan seterusnya. Jadi kita isi dengan di ini ya, tempat-tempat kosong ini. Sambil kita baca juga percakapannya. Oke. Baik, kita baca ya. Yang merah mungkin Kak Yuda ya Kak ya, yang merah. Kemudian untuk yang kuning Kak Fitri. Oke, kita baca dulu ya Kak. Silakan. Sei di Milano anche tu?
No, sono di Roma, però abito qui da 6 anni. Tu invece? Io sono qui da quasi 8 anni. Ah, Halo, Kak Fitri? iya Kak, Suaranya kedengeran nggak? tadi Hilang ya? Kak, iya hilang Kak tadi sempat. Ya. Oh, sekarang udah? Udah sekarang udah Kak. Oke. Ah, da solo o con la tua famiglia? Da solo e tu? Anch'io. La mia famiglia vive a Roma. Oh, hai sorelle? Sì, 2 sorelle e un fratello. Ho una famiglia numerosa. Io invece sono figlio unico e tu sei la più giovane? No, io sono la terza. La più grande ha 36 anni. Bener gak sih 36? Betul Kak. 36 ya, betul. Io sono la terza. La più grande ha 36 anni, la seconda 34 e bla 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 fratello Marco 26 anni. E che fanno? Ma la più grande è impiegata, l'altra fa la sociologa e mio fratello studia ancora. E vivo con i tuoi genitori, immagino. Sì, ma in Italia è normale. E perché secondo te è normale? Ma un po' per cultura, per abitudine e un po' per motivi economici. Di solito sono i ragazzi che restano a casa, forse perché sono più mammoni. E le tue sorelle sono sposate? La più grande sì, ha anche 2 bambini. L'altra invece vive con il eh, mio ragazzo. Oke, baik ya. Terima kasih Kak Yuda dan Kak Fitri. Kita akan bahas satu persatu. Baik, tadi untuk pronomi posesivinya ya, sudah hampir semua betul. Oke, nanti kita lihat kembali ya. Oke, jadi untuk yang pertama itu simpel ya. Sei di Milano anche tu. Nah, di sini mungkin teman-teman lihat ya. Dia itu si tu-nya ditaruh di belakang. Nah, itu sebenarnya nggak masalah ya, teman-teman ya. Jadi kan di sini itu harusnya kalau misalnya kita taruh di depan ya. Tu sei anche di Milano, misalnya gitu ya. Atau anche tu sei di Milano. Ya, jadi bisa dibilang kamu juga dari Roma, dari Milan ya. Gitu. Oke. No, sono di Roma, però abito qui già da 6 anni. Tu invece. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Jadi sono di Roma itu bisa dibilang apa? Io sono di Roma. Dari Roma. Saya dari Roma. Ya, saya berasal dari Roma ya. Pero, tapi ya, abito qui già da 6 anni. Oke, jadi abito itu berasal dari apa, teman-teman? Infinitivo-nya? Abitare. Dari apa? Abitare. Oke, abitare ya. Nah, jadi di sini artinya apa, Kak? Pero abito qui già da 6 anni. Tapi saya sudah tinggal di sini selama 6 tahun. Ya, seperti itu ya. Tu invece ya, kalau kamu atau tapi kamu. Io sono qui da quasi 8 anni. Ya, saya di sini sejak hampir 8 tahun. Oke. Quasi itu artinya hampir ya, teman-teman. Quasi. Itu ya.
Da solo o con la tua famiglia. Oke, jadi di sini artinya apa? Da solo. Sendiri atau sama keluarga. Ya, sendiri atau sama keluarga, ya. Da solo itu ya sendiri kalau kamu. Anch'io. Oke, jadi anch'io itu gabungan ya teman-teman dari anche dan io. Bisa dibilang itu mitu ya. Atau saya juga. Anche plus io ya. Nah, di sini kenapa digabung teman-teman? Karena huruf vokal ketemu huruf vokal ya. Anche ketemu io, ketemu i. Jadi kita gabung anch'io. Saya juga ya. La mia famiglia vive a Roma. Oke, simpel ya teman-teman ya. Jadi keluarga saya tinggal di Roma. Oh, hai sorelle. Oke, ini juga cukup simpel ya. Jadi I itu infinitivo-nya apa, teman-teman? Essere. Bisa diulang kan? Sorry. Essere bukan. Oke, bukan essere ya, Kak ya. Kalau essere itu harusnya say ya. Oh iya. Say. Nah, kalau di sini I. Avere ya, betul ya. Itu artinya itu punya ya atau memiliki. Jadi hai sorelle, apakah kamu memiliki saudara-saudara perempuan? Jamak ya teman-teman ya, sorelle. Si due sorelle e un fratello. Oke, masih simpel ya. Jadi 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Sorry, bukan satu ya teman-teman ya, seorang ya. Un fratello. Jadi cuma 1. Oh, una famiglia numerosa. Oke, jadi sebuah keluarga yang besar ya. Numerosa, kata sifat. Io invece sono figlio unico. Oke, jadi kira-kira di situ artinya apa, teman-teman? Io invece sono figlio unico. Saya anak tunggal. Ya, betul ya. Saya anak satu-satunya. Atau saya anak tunggal, bisa ya. E tu sei la più giovane. Oke. Jadi giovane itu kata sifat ya, teman-teman ya. Itu artinya itu muda. Oke. Muda. Oke, dalam konteks ini mungkin bisa dibilang juga yang ini ya. Jadi seperti ini. Dan kamu itu yang paling muda atau paling kecil ya, bisa dibilang gitu ya. Dalam konteks kalimat ini. Pertanyaan ini. No, io sono la terza. Oke. Jadi di situ itu ya. Numero ordinale ya, teman-teman ya. Numero ordinale. Io sono la terza ya. Itu artinya saya yang ke angka ordinal ya, teman-teman ya. Tidak, saya yang ketiga. Oke, betul ya. La più grande ha 36 anni, la seconda 34, e mio fratello Marco 26. Oke, itu juga masih cukup simpel ya, teman-teman ya. Jadi yang paling besar itu berumur 36 tahun, yang kedua 34, dan saudara saya yang mungkin dia mau bilang yang paling kecil ya. E mio fratello più giovane Marco 26. Mungkin seperti itu. Jadi saudara laki-laki saya yang paling muda atau paling kecil umur 26. Oke, e che fanno? Che fanno? Che cosa fanno? Oke, jadi fanno itu dari infinitivo apa, teman-teman? Fare. Dari fare ya, oke. Di sini bentuk yang keberapa? Fanno? 6. Oke, betul. Bentuk yang ke-6 ya. Oke, kenapa kita pakai bentuk yang ke-6? Karena ini lagi membicarakan itu ya, saudara-saudara si orang ini. Itu kan ada 3 ya. Jadi otomatis kita pakai fanno, bentuk D. Loro ya. Jadi, e che fanno, apa yang mereka lakukan ya. La più grande è impiegata. Oke. Jadi bisa dibilang di situ yang paling besar itu seorang pegawai ya. Seorang pegawai. La più grande è impiegata. L'altra fa la sociologa. Oke. Jadi yang lainnya, l'altra, the other, dia itu ya, melakukan sosiologi.
mio fratello studio ancora. Ya. Ini saudara laki-laki saya yang satu lagi. Oke, nah untuk di sini teman-teman angkoranya itu artinya itu kan biasanya angkora itu lagi ya atau again. Nah, tapi dalam konteks ini itu angkora bisa juga berarti masih ya teman-teman. Jadi mio fratello studia ancora. Dia bisa dibilang tapi dia masih belajar. Ya, studia ancora. E vive con i tuoi genitori, immagino. Dan dia tinggal bersama orang tuanya, ya. Immagino, ya, saya bayangkan. Sì, ma in Italia è normale. Ya, tapi di Italia itu normal. Simpel ya. In Italia è normale. Di Italia itu normal. E perché secondo te è normale? Oke. Dan mengapa secondo te è normale? Oke. Jadi mengapa menurut kamu itu normal ya? Seperti itu. Kemudian dia bilang un po' per cultura, per abitudine e un po' per motivi economici. Oke, jadi dia bilang itu sedikit karena kultur ya, budaya, atau itu ya per abitudine karena kebiasaan teman-teman ya. Abitudine itu artinya kebiasaan. E un po' per motivi economici ya, dan sedikit untuk tujuan-tujuan ini ya teman-teman ya, finansial ya. Sedikit untuk tujuan-tujuan atau motif finansial seperti itu. Di solito sono i ragazzi che restano a casa. Biasanya itu anak-anak yang tinggal di rumah. Forse perché sono più mammoni. Oke, forse itu kan artinya mungkin ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada mammoni. Ya, mammoni itu jamak ya, teman-teman ya. Tapi untuk singularnya itu dia jadi mammone. Oke, ini kalau cari di kamus itu biasanya nggak ada ya, teman-teman. Kenapa nggak ada? Karena ini slang ya. Jadi mamone itu satu slang di bahasa Italia. Artinya apa? Itu artinya itu anak mamah ya, teman-teman. Itu artinya anak mamah, mamone. Gitu ya. E le tue sorelle sono sposate. Oke. Kita lihat di sini. Tadi kan sposarsi itu artinya ini ya, teman-teman ya. Menikah. Nah, untuk di sini kita pakai sposare. Oke, bentuk biasa ya. Jadi, apakah saudara-saudara perempuanmu sudah menikah? Gitu ya. Kita pakai tue ya, teman-teman. Tadi betul ya. Karena sorelle. Jamak dari sorella ya, belakangnya le. Kita pakai tue. Disesuaikan. Nah, untuk yang terakhir ini ya, la più grande sì. Jadi yang paling besar iya ya, sudah menikah gitu dia bilang. E ha anche due bambini. Ya, dan dia juga punya 2 anak kecil. Oke, jadi dia udah punya anak 2 ya. L'altra invece vive con il ragazzo. Oke, teman-teman, tadi di sini Kak Fitri ya. Jadi di sini itu bukan mio ya, Kak Fitri ya. Soalnya kalau mio, ini artinya ini seperti ini jadinya. Yang satu lagi tapi tinggal dengan pacar saya gitu ya. Itu kalau mio ya Kak ya. Jadi harusnya yang tepat itu suwo. Ya, jadi yang satu lagi tapi tinggal bersama pacarnya. Gitu. Jadi harusnya suwo bukan mio. Gitu ya. Oke. Dari dia percakapan ini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Cukup jelas ya. Saya rasa ini semuanya sudah kita bahas. Oke. Kak, sorry, tadi l'altra apa ya, Kak? Oke, l'altra itu yang satu lagi, Kak. Oke. Kasih, Kak. Oke. Sebenarnya kita bisa juga pakai altro ya, Kak. Cuma di sini kan kita pakai altra, soalnya dia itu kan nyebut ini ya, l'altra itu kan dia bilang yang satu lagi. Nah, yang dia maksud itu si adeknya atau kakaknya yang satu lagi. Terus kan kita udah tahu semuanya perempuan ya. 2 perempuan.
due sorelle. Nah, jadi ini dia maksudnya yang satu lagi, perempuan yang satu lagi. L'altra. Tapi altro pun bisa, gitu ya. Kita sesuaikan. Kak, Oke, baik. Jadi sekarang kita akan mulai ini ya. Kak mau nanya. Oke, silakan Kak. Berarti nyebut boyfriend, girlfriend itu pakai ragazzo, ragazzi juga? Iya, bisa Kak. Jadi mio ragazzo bisa dibilang ya pacar saya. Mia ragazza, pacar saya juga. Ingat ya, tapi yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Jangan sampai kita mungkin terbalik-terbalik ya teman-teman. Misalnya kita laki-laki, kita ngomongnya mio ragazzo. Oke, kan itu harusnya yang tepat itu mia ragazza. Gitu ya, sebagai contoh. Karena itu berubah jadinya ya. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ragazza, ragazzo. Gitu. Jadi bisa disebut juga teman-teman ya, ragazzi, anak-anak gitu ya. Tapi mengarahnya itu lebih ke teman-teman, bisa juga pacar. Seperti itu. Cuma biasanya itu digunakan untuk ini ya Kak ya. Itu informal ya. Informal. Jadi kalau pacar itu yang saya tambahkan di sini ya. Biasanya kita cara menyebut pacar yang formal itu gini Kak. Fidanzato atau fidanzata. Formal ya, sedangkan ragazzo, ragazza itu informale ya, tidak formal. Oke, seperti itu. Baik, kita akan mulai ya diskusi. Jadi ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga kita masing-masing ya. Jadi nanti ada pertanyaannya. Quanti siete in famiglia? Oke, rispondete seguenti domande. Oke, jadi saya mau teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Pertama-tama saya akan bahas dulu masing-masing pertanyaan. Itu artinya apa ya? Apa yang dimaksud? Seperti itu. Baru setelah itu saya minta teman-teman nanti boleh siapkan jawaban ya. Rangkai kata-kata sendiri ya, gunakan apa yang kira-kira kita sudah pelajari ya. Kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, jadi yang pertama, quanti siete in famiglia? Oke. Jadi di situ artinya ya, jadi ada berapa orang di dalam keluarga kalian? Quanti siete? Berapa orang di keluarga kalian ya? Mungkin kita bahas keluarga inti saja ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, avete fratelli o sorelle? Oke. Ini cukup simpel ya. Apakah kalian memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan? Nah, kalau misalnya iya, come si chiamano? Oke, ini kembali lagi ya, seperti materi-materi kita yang awal. Seperti come ti chiami. Nah, gitu ya. Tapi cuma di sini kita pakai come si chiamano. Ya. Jadi come si chiamano itu kan berarti bentuk loro ya. Jadi nama mereka siapa? Gitu. Oke, selanjutnya. Chi tra di voi? Oke. Jadi chi itu kan siapa ya. Kemudian tra di voi. Jadi tra itu artinya di antara ya, teman-teman, between dalam bahasa Inggris ya. Jadi siapa di antara kalian ya? Chi tra di voi è sposato o sposata. Gitu. Jadi siapa di antara kalian yang sudah menikah, mungkin gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, se vi siete già sposati, avete figli. Jadi itu follow up question ya, teman-teman ya. Jadi kan tadi tanya ya, sudah menikah atau belum? Kalau misalnya sudah menikah, apakah kalian memiliki anak? Gitu. Nah, untuk selanjutnya masih nyambung lagi teman-teman ya. Se avete figli, kalau kalian sudah punya anak, come si chiamano e quanti anni hanno? Oke. Kalau sudah punya anak, siapa nama mereka dan berapa umur mereka? Come si chiamano e quanti anni hanno? Seperti itu ya, teman-teman. Jadi konsisten di sini ya dalam pertanyaannya juga si bentuknya. Kita pakai bentuk loro pertama ya. Kan ini kita maksudnya itu anak-anaknya ya. Jadi siapa nama mereka? Come si chiamano
Yang kedua pun kita ganti menjadi bentuk loro ya, jangan lupa. Dan berapa umur mereka. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, se non vi siete sposati, avete un fidanzato o fidanzata. Gitu ya. Jadi kalau misalnya belum menikah, memiliki apakah kalian memiliki pasangan ya, pacar atau tidak? Kalau iya, ya, yang selanjutnya kita lihat. Dove vi siete incontrati? Oke, jadi di sini bentuknya itu bentuk incontrarsi ya teman-teman ya, verbo riflessivo. Dove vi siete incontrati? Artinya di mana kalian saling bertemu? Di mana kalian bertemu? Seperti itu ya. Oke. Jadi boleh teman-teman mungkin siapkan dulu jawabannya ya, saya kasih waktu. Kalau misalnya semua sudah siap, saya akan tuliskan jawabannya ke Word ya. Jadi mungkin yang nanti kita akan yang masih bingung atau yang belum yakin, kita akan kerjakan bersama-sama. Untuk sekarang mungkin saya kasih dulu teman-teman 5 menit ya untuk coba menjawab semua pertanyaan ini ya. Jadi setelah 5 menit nanti saya akan cek ya. Kita tuliskan bersama-sama di Word. Silakan ya, disiapkan dulu teman-teman. Boleh nanya nggak, Kak? Ya, Kak, silakan. Kalau misalnya mau jawab belum nikah itu gimana ya, Kak, bahasanya maksudnya? Oke, belum menikah ya, Kak ya? Oke, boleh. Jadi di sini itu kita pakai sposare ya, Kak ya. Kata kerjanya itu kita pakai sposare. Boleh saya bahas sebentar ya di sini. Sposare. Itu artinya menikah. Kalau misalnya teman-teman mau bilang, saya belum menikah. Oke, ini sedikit preview juga sih sebenarnya ya. Preview materi past tense yang kita akan pelajari. Oke, jadi di sini sposare-nya itu kita pakai ini, teman-teman. Kita pakai sebutannya itu past participle ya. Atau participio passato. Itu namanya dalam bahasa Italia ya. Oke. Jadi gimana kita bikin participio passato-nya dari sposare? Dia itu menjadi seperti ini, teman-teman. Sposare. Oke, dia itu menjadi sposato atau sposata ya, tergantung teman-teman. Laki-laki atau perempuan gitu. Oke. Nah, biar lebih jelas sedikit teman-teman, saya kasih contoh dalam bahasa Inggris ya. Berarti kan di sini kan I am not married ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi si married ini ada IED itu, dia itu kan bentuk past participle ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, I am not. Baik ya. Jadi kita tinggal tambahkan apa teman-teman di sini? Kita tinggal tambahkan essere bentuk io sama non, baru kita pakai participio passato dari sposare. Oke. Berarti di sini apa teman-teman? I am not ya, kita pakai itunya dulu. I am not itu berarti apa teman-teman? Non sono Betul. Non sono sposata. Oke, betul ya, Kak. Non sono sposata. Nah, seperti itu. Oke. Itu untuk participio passato-nya. Baik. Ada lagi, teman-teman? Oke, kalau belum ada, ya silahkan teman-teman siapkan dulu ya. Saya kasih 5 menit dari sekarang ya. Sampai 14
Oke, teman-teman udah siap untuk jawabannya? Siap, Pak. Kalau sudah siap, akan saya catat di ini ya, di Word untuk satu persatu. Ya kita bisa sambil lihat juga ya, secara gramatikanya seperti apa. Nanti kalau ada kesalahan kita lihat bersama-sama juga. Oke. Baik, untuk yang pertama mungkin kita mulai dari Kak Aldo ya. Silahkan Kak Aldo. Kak, saya belum ini Oh, belum siap Kak? Enggak, nanti terakhir. Boleh Kak ya. Oke, kita ke yang lain dulu kalau gitu ya. Kita berarti ke Kak Fahri. Kak, silahkan. Iya, langsung jawabannya, Kak. Iya, langsung Kak, boleh ya. Sambil saya catat di Iya. sini. Silahkan Kak. La mia familia ci sono 4 persone. Ci sono 4 persone, oke. Terus yang kedua, io ho una sorella. Io ho una sorella, oke. La mia sorella si chiama Anissa. La mia sorella si chiama Anissa, oke. Non sono sposato. Non sono sposato, oke, betul Kak. Berarti pertanyaan 2 selanjutnya dilompati ya, Kak? Iya, betul Kak. Karena itu pertanyaan follow up ya. Jadi kalau misalnya tidak usah dijawab. Oh iya. Terus selanjutnya, io ho una fidanzata. Io ho una fidanzata, oke. Incontrato nell'università. Oke. Berarti itu bentuknya gini ya Kak ya. Ci siamo incontrati nell'università. Oke. Oh iya. Ya. Baik, Kak Fahri sudah betul ya ini ya. Jadi, oke, mungkin untuk yang pertama Kak Fahri ralat sedikit ya. Ini kita pakai in plus la Kak. In plus la ya. Sehingga jadi nella mia famiglia. Oke, untuk sisanya sudah betul Kak ya. Baik. Oh iya. Nah, oke, sebelum saya lanjut ke yang lain ya, saya bahas dulu yang ini teman-teman, yang inkontrasi ya. Oke, itu kan artinya bertemu. Nah, jadi kita mau bilang di sini kami bertemu di mana ya? Kami bertemu di mana? Jadi di sini kita pakai itu juga teman-teman, apa namanya? Yang barusan saya tunjukkan ya, seperti non sono sposato itu. Oke, nah cuma bedanya di sini dia itu verbo riflessivo ya. Maka secara otomatis ini si kata ganti untuk kitanya ikut ci. Oke. Jadi menjadi ci siamo incontrati. Ci siamo incontrati itu artinya kan kami saling bertemu ya. Verbo riflessivo. Jadi di sini saya tulis ya. Jadi kata ganti plus essere plus participio passato. Jadi ini rumusnya teman-teman ya. Nah, untuk yang terakhir kenapa incontrati? Karena jamak teman-teman ya. Otomatis jamak karena kita ya, lebih dari satu orangnya. Jadi kita pakai incontrati. Sedangkan kalau misalnya kita mau nanya to say incontrato. Nah, itu baru betul ya, karena orangnya cuma satu, incontrato, incontrata. Tentunya untuk ci, vi, dan si ya. Itu kan berarti untuk noi, voi, dan loro itu kita belakangnya kita ganti i ya, participio passato-nya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke Kak Wine ya. Silahkan Kak Wine.
famiglia. Nella mia famiglia, ok. Ci sono 5 persone. Ci sono 5 persone, ok. Io ho 2 fratelli minori. 2 fratelli apa Kak? Minori, adik. Oke, 2 fratelli minori. Un fratello. Oke, mungkin di sini kita bisa bilang seperti ini ya Kak ya, biar lebih mudah ya. Ini kita ubah aja menjadi più piccoli. Ya, jadi io ho 2 fratelli più piccoli. Lebih kecil ya Kak ya, artinya più piccoli itu. Jadi bisa dibilang lebih mudah. Nah, jadi kalau Kak Wine mau ngomong satu saudara laki-laki yang lebih besar, berarti un fratello più. Berarti più apa Kak? Più grande ya Kak ya? Grande, oh ya. Un fratello più grande, oke. Selanjutnya? Berarti una sorella. Una sorella. Minore berarti ya. Oke, kita pakai seperti yang atas ya Kak ya. Berarti più apa? Lebih kecil. Più piccola ya Kak ya. Oh, karena perempuan. Ya, betul. Karena feminim ya, sorella. Jadi più piccola gitu. Oke. Selanjutnya. Non sono sposato. Non sono sposata ya Kak ya. Oh iya, perempuan. Perempuan ya, oke. Io ho enggak. Non sono sposata. Non sono sposata ya, terus Kak? Atau udah seperti ini aja Kak? Iya. Udah selesai ya, oke. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, kita bisa juga pakai ya, kita mau bilang lebih kecil, lebih gede, lebih kecil atau lebih besar. Itu ya, più piccolo, più grande, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke Kak Fitri ya. Silahkan Kak. Nella mia famiglia ci sono 2 persone e 2 gatti. Ci sono 2 persone e 2 gatti, ok. Sono figlio unico. Oke, jangan lupa ya Kak ya belakangnya. Figlia unica. Figlia unica, oke betul ya. Sono figlia unica, oke. Non sono sposata. Non sono sposata, oke. Ada lagi Kak? Kayaknya gitu aja. Itu aja ya, oke. Nah, misalnya kalau saya mau ini ya kayak tambahan ya. Misalnya saya minta Kak Fitri, saya nanya Kak Fitri ya, nama kucingnya siapa Kak? Gitu. Jadi gimana? Miei gatti. Miei gatti, betul. Si chiama. Oke. Si chiamano ya Kak. Si chiamano. Ya. Pablo e Sergio. Oke. Jadi gitu ya Kak ya, betul. Okay. I miei gatti si chiamano Pablo e Sergio ya. Jadi kucing-kucing saya namanya Pablo dan Sergio. Oke ya, thank you Kak Fitri. Kita lanjut ke Kak Joanita. Silakan Kak. Oke.
Ci sono 4 persone nella mia famiglia. Oke. Io ho un fratello. Io ho un fratello. Il mio fratello si chiama Dodo. Mio fratello si chiama Dodo. Oke. Tra di noi sono sposato. Gimana, Kak? Tra di noi sono sposato. Benar gak, Kak? Di antara kita Oke, ya bisa, Kak. Tra di noi sono sposato. sono sposato. Oke. Selanjutnya, Kak. Io non ho ancora figli. Oke. Io non ho ancora figli. Oke. Udah. Sudah ya, Kak ya? Oke, Iya. baik. Ya, sudah betul ya, Kak ya, ini. Bisa. Oke, thank you, Kak Juanita. Kita lanjut ke Kanala ya. Silakan, Kanala. Ci sono 3 persone nella mia famiglia. Ci sono 3 persone nella mia famiglia. Oke. E un gatto. E Un gatto. un gatto. Oke. Terus sono figlia unica. Sono figlia unica. Oke. Terus mio gatto si chiama Mio gatto si chiama Maserati. Maserati. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya, Kak. Terus non sono sposata. No, non sono sposata. Oke. Terus si ho un Si fidanzato. ho un fidanzato. Ci Oke. siamo incontrati su internet. Ci siamo incontrati sull'internet. Oh, oke. Oke, baik ya. Ya betul, Kanala ya. Oke. Kita selanjutnya lanjut ke Kak Rahel ya. Kak Rahel, silakan. Noi siamo in 6. Noi siamo 6. Oh, sorry. 7. 7. Miei genitori. Miei genitori. 2 fratelli. Oh, sorry. Ini gimana, Kak? Mau ngomong apa ini? Genitorinya? Sebelum genitori apa? Mio Il atau apa, Kak? genitori. Jadi, ci sono i miei genitori gitu ya, Kak ya. Jadi ada orang tua saya gitu ya. 2 fratelli. 2 fratelli. Una sorella. Una sorella. E io. Io. E un cane. E un cane. Oke, betul, Kak. Selanjutnya. Kalau cowok apa? Kano? Enggak kan? Kane ya? Enggak, Kak. Tetap ya. Kane. Tetap kane ya. Oke. Selanjutnya, Kak. Si chiamano. Jadi, si Chiamano ini mau nyebut siapa, Kak? Saudara sih. Oh, saudara. Ya, berarti boleh disebut lagi ya, Kak ya. I miei fratelli. Kita satu-satu berarti ya, Kak ya. I miei fratelli si chiamano. Oke, jadi ini yang saudara laki-laki ya, Kak ya. Stefanus e Yosua. Stefanus e Yosua. Itu ya, Kak ya. Oke. Una sorella. Oke, bisa dibilang gini ya, Kak. La mia sorella. La mia sorella. Chiamo. Oke, kita pakai bentuk ketiga ya, Kak ya. Berarti apa, Kak? La mia sorella ya, karena dia orangnya cuma satu ya. Kan tadi di atas kan ada 2 ya, Kak ya. I miei fratelli. Jadi itu kita pakai si chiamano. Nah, kalau misalnya cuma satu, kita pakai apa, Kak?
si bentuk ketiga. Teman-teman ada yang bisa bantu bentuk ketiga? Chiame. La mia sorella si chiama, ya, oke. Sama seperti contoh-contoh yang tadi di atas ya, Kak ya. Jadi di sini saudara perempuan saya bernama Katrina. Trina. Oke, ada lagi, Kak? Katrina. Ya, Trina, oke. Ada lagi, Kak? Selain ini? No, non sono sposata. No, non sono sposata. Oke. E non ho figli. Non ho figli. Oke. Sì, ho un fidanzato. Io ho un fidanzato. Oke. Ci siamo incontrati online. Oke, ci siamo incontrati online. Oke. Betul ya, Kak Rahel, seperti ini. Thank you. Kita next ke Kak Yuda. Silakan, Kak Yuda. La familia consista 4 persone. La famiglia consista 4 persone. Io ho una grande sorella. Io ho una grande sorella. Sorella più grande, ya Kak, kita bilang gini. Più grande. E un fratello più piccoli. E un fratello più, oke. Kita ikutin si subjeknya ya, Kak ya. Jadi fratello, kata sifatnya berarti bukan menjadi apa, Kak? Piccolo. Bukan, ya, betul ya. Jadi piccolo. Oke. Piccolo. Io sono secondo figlio. Io sono secondo. Il secondo gitu ya, Kak ya. Il secondo figlio. Oke, il secondo figlio. Si chiamano, sono Anissa per mia sorella. Gimana, Kak? Si chiamano. Si chiamano. Si chiamano, sono Anissa per mia sorella. Anissa per mia sorella. E Aska. E Aska. Per mio fratello. Ok, per mio fratello. Oke. Ada lagi, Kak? Io sono non sposato. Oke, nonnya dulu ya, Kak ya. Non sono. Ya. Non sono sposato. Sposato, oke. Ora. Io non ho fidanzata. Io non ho una fidanzata. Oke, ada lagi Kak Yuda? Udah cukup. Sudah ya, oke, baik. Ya, sudah betul ya Kak Yuda ya. Oke, tadi kita yang belum tinggal Kak Aldo ya. Oke, Kak Aldo gimana? Udah siap belum, Kak? Iya, bisa. Oke, silakan, Kak. Nella mia famiglia ci sono 5 persone. 5 persone, oke. Io ho 2 fratello più piccoli. 2 fratelli. 2 ya, Kak, ya? Fratelli. Ya, karena 2 jamak, fratelli ya. più piccoli. Più piccoli, oke, betul. Lanjutnya, Kak. I miei fratelli si chiamano fratelli. I miei fratelli si chiamano Samuel e Juan. Samuel e Juan. Oke. Ya. Non sono sposato. Non sono sposato.
Oke. Oke. Sudah, Kak? Udah. Oke, baik ya. Oke, udah betul ya, Kak Aldo ya. Baik. Di sini semuanya sudah ya, saya rasa ya. Oke. Baik. Di sini hampir semua sudah betul ya, teman-teman ya. Jadi untuk bentuk kalimatnya, saya lihat sudah cukup rapih ya. Jadi mungkin kesalahan-kesalahan yang minor saja ya yang ditemukan ya. Contohnya itu seperti si ininya ya, kata sifatnya itu tidak mengikuti si objeknya. Oke, cuma itu tidak apa-apa ya, kesalahan minor saja. Karena memang harus terbiasa. Jadi kita ininya harus konsisten ya, sama-sama jamak. Oke, baik. Sampai situ ada pertanyaan dulu, teman-teman? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Itu nanti seperti biasa saya kirim ya pembahasan yang tadi yang teman-teman sudah bikin ya, cerita singkatnya. Jadi bisa direview lagi nanti. Oke, selanjutnya. Ini ada sedikit ini juga ya pertanyaan ya. Jadi Kitra Divoy A. Oke, nah kalau ini kita tidak usah berlama-lama ya. Jadi ini satu orang, mungkin satu saja ya. Jadi contohnya ini. Jadi kan di sini Kitra Divoy A, ya siapa di antara kalian memiliki? Nah kita lihat di sini satu-satu ya. Jadi yang pertama La Famiglia Più Numerosa. Oke, jadi di situ artinya itu keluarga yang besar ya. Contohnya bisa seperti tadi ya. Misalnya contohnya ada 7 orang, 8 orang ya. Itu bisa disebut ya La Famiglia Più Numerosa. Jadi keluarganya besar, orangnya banyak. Kemudian ada I genitori più lontani. Itu bisa dibilang ini ya teman-teman, orang tua yang jauh. Ya, jadi lontani ini berasal dari lontano ya, atau lontana, tergantung si subjeknya. Itu artinya itu jauh, teman-teman ya. Kata sifat ya, lontano. Jauh. Oke, kemudian ada la mamma più giovane. Oke, berarti itu mamahnya atau ibunya masih muda. Oke, il nonno più anziano. Jadi itu kakeknya itu mungkin sudah sangat tua ya. Sudah lanjut usia ya, anziano. Kemudian ada il atau la nipote più piccolo atau piccola. Oke, nah di sini teman-teman kenapa ada il dan atau la? Karena itu kan nipote ya. Nipote itu bisa contohnya itu kan cucu atau keponakan ya, nipote itu artinya. Nah, tentunya cucu atau keponakan itu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kita cara mengindikasikan itu laki-laki atau perempuannya gimana? Itu, kita pakai artikelnya, teman-teman. Untuk il, itu tentunya laki-laki ya. Untuk la, itu perempuan. Jadi, itu yang menjadi pemisahnya. Oke. Seperti itu. Jadi, cucu atau keponakan yang paling kecil. I nonni più giovani. Oke, jadi kakek atau neneknya itu masih muda mungkin ya. Seperti itu. La famiglia più piccola. Ya, jadi ini kebalikan più numerosa ya. Più piccola itu berarti orangnya cuma sedikit ya. Keluarganya kecil gitu. Il papa più giovane. Oke, jadi ayahnya masih muda. Seperti itu. Jadi saya mungkin kasih satu contoh ya. Saya pilih yang pertama mungkin. Jadi io ho una famiglia più numerosa perché ya, jadi disertakan alasan juga teman-teman ya, alasan. Perché karena ci sono 6 persone nella mia famiglia. Gitu ya. Jadi saya memiliki keluarga yang besar karena ada 6 orang di keluarga saya. Seperti itu. Oke. Jadi itu hanya contohnya saja ya. Jadi di sini siapa di antara teman-teman ya, kita langsung jawab aja ya. Siapa yang mau jawab silahkan. Pilih salah satu ya. Kemudian disertakan juga alasannya kenapa. Mungkin Kak Fitri boleh. Ya, silakan Kak. Oke. Mia famiglia più piccola perché ci sono 2 persone
e due gatti. Oke. Ya, bisa Kak ya. Mungkin bisa juga kita tambahkan kata solo ya Kak ya. Jadi, io ho una famiglia più piccola perché ci sono solo 2 persone. Gitu ya Kak ya. Jadi mungkin karena hanya ada 2 orang gitu. Solo bisa ditambahkan. Oke. Selanjutnya mungkin untuk Kanala. Kanala, silakan Kak. Pilih salah satu ya. Sertakan alasan. Bentar. Più lontani itu maksudnya jauh ya, Kak? Iya, betul ya. Lontani itu artinya jauh. Jadi orang tuanya jauh, Kak. Kalau misalnya cuman ayah doang yang jauh, gimana Kak jawabnya? Oke. Jadi kita tinggal, ya kita pakai aja ini ya. Il mio padre, io ho un padre più lontano perché, gitu Kak. Io ho un padre più lontane perché lavora apa ya, luar negeri itu bahasa Italinya apa Kak? Oke, all'estero. Ya, all'estero. Oke, betul ya Kak, bisa ya. Io ho un padre più lontano perché lavora all'estero ya. Karena dia kerja di luar ya, gitu. Ya. Oke, betul ya Kak Nala ya. Kita ke Kak Fahri mungkin ya. Kak Fahri silakan Kak, pilih salah satu. Yang itu la mamma più Giovanni. Oke, boleh Kak, silakan. La mia mamma più. Kalau tidak itu gimana Kak? Maksudnya gimana Kak? Tidak memiliki ibu yang itu muda, lebih muda. Jadi tidak memiliki ya Kak? Iya. Oh, berarti depannya kita tambahin aja non Kak? Oh iya. Jadi non o gitu ya? Ya. Io non ho la mamma più Giovanni perché la mia mamma ha 37 anni. Oke ya. Io non ho la mamma più giovane perché la mia mamma ha 36 anni. Oke, bisa ya. Baik, sampai situ aja ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Oke, karena masih ada latihan ya. Cuma jawabnya seperti itu kurang lebih ya. Kita pakai apa yang ditanya di sini ya. Chi tra di voi ha. Nah, maka secara otomatis kita gunakan avere juga untuk jawabnya, teman-teman ya. Mau itu abbiamo, avete ya, tergantung konteks ya. Kita mau nanyain orang atau apa. Yang penting pengkonjugasiannya kita ingat ya. Terus perché itu penting ya. Itu kan artinya karena atau mengapa. Nah, cuma kalau di sini kan kita pasti mengapa ya, perché-nya itu. Nah, dalam alasannya kita bisa sebut kembali si objeknya, si subjek yang pertama teman-teman ya, misalnya famiglia. Nah, kalau misalnya kita sertakan kata kerja, jangan lupa ya konjugasinya atau bentuknya harus sesuai. Oke. Contohnya seperti ini misalnya ya, i genitori più lontani. Io ho i genitori più lontani. Oke, kita pakai contoh Kanala tadi ya, perché. Nah, tadi kan Kanala kan ayahnya aja, berarti cuma satu. Kalau kita di sini pakai i genitori, berarti perché lavorano all'estero. Gitu ya, teman-teman. Itu saja yang harus diingat. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita latihan ya sambil review sedikit dari pertemuan-pertemuan awal. Oke, kita lihat nomor 1. Oke, sebelumnya sorry. Jadi di sini seputar perkenalan ya, materi-materi awal. Jadi kita jawabnya itu menggunakan kata-kata yang di kanan. Ya, jadi lei, piacere sama buona itu untuk nomor 1. Ya, nomor 2 ini yang sejajar ya, 4 ini dan seterusnya. Oke. Untuk nomor 1 kita ke Kak Yuda ya. Silakan Kak. Langsung dijawab. Iya, silakan Kak, langsung dijawab ya.
Buonasera, sono Alberto Pecchi e tu? Carly sono. Oke, Kak. Kak Yuda, ini jawabannya ini yang di sini ya, Kak ya, sejajar ini ya. Kan di sini ada 3, ada lei, piacere, sama bona. Nah, jadi jawabannya itu memang 3 ini ya, Kak ya. Oh ya, Kita tempatkan di ini. Berarti yang pertama bukan tu ya, Kak ya, karena nggak ada tu di sini. LA, Oke, LA, betul. Carly Piacere. Ya, betul. Carly piacere. Baik. Jadi di sini artinya apa, Kak? Selamat malam, saya Alberto Pecchi dan kamu, Charlie, senang bertemu denganmu gitu. Ya, betul, Kak ya. Mungkin untuk lei, di sini lei-nya itu bentuk formal ya, Kak ya. LA, itu artinya dan Anda, gitu ya, Kak ya. Jangan lupa ya, itu untuk bentuk formal, lei. Oke, untuk nomor 2, kita lanjut ke Kak Joanita. Silakan, Kak. Buongiorno, io sono Soropati. E tu come ti chiami? Marco Poli. Oke, baik. Untuk artinya, Kak? Selamat pagi, saya adalah Sarapati. Nama kamu siapa? Marco Poli. Oke, betul ya, Kak ya. Baik. Kita lanjut ke nomor 3, Kak Wina. Silakan, Kak. Io mi chiamo Andrea. E tu, Paola. Ya, betul. Io mi chiamo Andrea. Itu. Oke, jadi artinya di situ apa, Kak? Nama saya Andrea. Siapa namamu? Paola. Oke, baik ya. Betul. Nomor 4, kita ke Kak Fahri. Oke, silakan Kak Fahri. Scusi, lei come si chiama? Giovanni De Simone. E lei? Io mi chiamo Roberto Rossi. Oke, baik. Artinya, Kak? Permisi, kamu namanya siapa gitu? Terus Giovanni De Simone dan Anda? Nama saya Roberto Rossi. Oke, ya betul ya. Baik. Kita lanjut. Nah, sekarang jadi di sini kita lihat ya, teman-teman, kita isi dengan kata kerja. Nah, di sini itu tidak ditunjukkan ya, teman-teman harus isi apa. Tapi kita bisa lihat dari konteksnya. Kurang lebih kita di sana bisa apa ya. Tentunya jawabannya itu bisa lebih dari 1 ya, nggak spesifik hanya 1 kata kerja aja. Ada beberapa di sini yang bisa menggunakan beberapa kata kerja ya, karena memang masuk konteksnya juga. Seperti itu. Nah, kata kerjanya kan apapun ya, teman-teman. Nah, tapi jangan lupa bentuknya. Tuh. Jadi kata kerja kira-kira yang masuk akal dimasukkan ke sini apa? Itu 1. Kemudian konjugasinya, jangan lupa. Gitu ya. Baik, kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1 kita mungkin ke Kak Yuda ya. Kak Yuda, kira-kira ini di sini bisa pakai kata kerja apa, Kak? Fare, Bet. Ya, betul ya, Kak. Fare bisa. Oke, jadi untuk bentuknya gimana, Kak? Che lavoro fa Antonella? Ya, betul. Che lavoro fa Antonella. Baik, Kak. Jadi di situ artinya? Kamu kerja apa, Antonella? Mengerjakan ya, apa? Ya, betul ya. Oke. Kita lihat nomor 2. Come signora de Cecco. Oke. Kita ke Kak Nala ya. Kak Nala. Kira-kira nomor 2 ini apa, Kak? Itu kan namanya udah ada. Berarti apa ya? Nanya kabar ya, Kak? Betul, Kak. Stai, maybe. Ya. Come apa, Kak? Come stai, come va. Oke. Nah, di sini kita lihat, Kak. Signora de Cecco. Oke. Jadi di situ ada indikasi kita lagi bicara formal ya, dengan formal ya, Kak ya. Oke, jadi bukan come stai, jadi come
Apa ya? Lupa, Kak. Bentar. Oke, nggak betul Kak. Tapi kita pakai stare juga. Nah, cuma masalahnya kita pakai bentuk apa? Lupa. Jadi kome apa Kak? Lupa, Kak. Apa ya? Oke, bentuk keberapa Kak berarti kita pakai kalau dalam konteks formal? Come state? Oke, komesta ya Kak ya? Come sta? Ya, betul. Karena kita pakai bentuk formal ya, kita itu pakai bentuk ketiga, pakai bentuk Louis Lei. Itu digunakan juga untuk bentuk formal. Jadi come sta, signora De Cecco. Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Kita ke Kak Joa. Silakan Kak. Elena. Elena in un agencia publicitaria. Lavora ya, Kak? Iya, betul, Kak. Lavora. Oke, jadi Elena bekerja di sebuah agency, itu ya, publicist ya. Publishing agency. Itu. Lavora. Oke. Kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 kita ke Kak Rahel. Silakan, Kak. Oke, kayaknya nggak ada ya Kak Rahel ya. Kita ke Kak Wina. Noi a Torino. Noi arriviamo a Torino. Oke, bisa ya Kak ya. Noi arriviamo a Torino. Oke. Baik, kita ke nomor 5 ya. Nomor 5 kita ke Kak Fitri. Voi andate a Napoli? Oke, bisa ya. Voi andate a Napoli. Oke. Ya, apakah kalian pergi ke Napoli? Betul. Nomor 6. Nomor 6 kita balik lagi ke Kanala. Silakan, Kak. Io faccio segretaria. Oke, betul. Io faccio segretaria. Lavoro in una scuola. Oke, betul ya. Jadi faccio dan lavoro. Fare dan lavorare. Bentuk io. Oke, nomor 7. Nomor 7 kita balik ke Kak Joanita. Halo, Kak Joanita? Iya, Kak. Ya, silakan, Kak. Floriana e Maddalena andate di Palermo. Oke, kurang tepat ya, Kak, di sini ya. Jadi saya kasih petunjuk di sini nomor 7 itu mau apa ya, Kak? Menyebutkan kota asal, Kak. Oke. Jadi seperti yang waktu itu kita udah pelajari ya Kak ya. Misalnya saya contohnya io sono di Bandung. Gitu Kak. Jadi nomor 7 ini kira-kira kita pakai kata kerja apa? Abitiamo, bukan? Oke. Sebenarnya abitare bisa ya Kak ya. Bisa tapi kalau preposisinya bukan di. Kalau misalnya a itu bisa. Nah, terus ini bentuknya juga bukan bentuk noi, Kak. Oke. Iya, iya. Ya, pertama-tama ini bentuknya apa, Kak? Bentuk keberapa? D ya. D, betul, Kak. Loro. Ya, betul, Kak. 6 ya. Karena Floriana dan Maddalena. Nah, ya udah. Berarti kita pakai essere di sini ya, Kak, ya. Yang tepat itu. Berarti sono. Betul, Kak, ya. Floria e Maddalena sono di Palermo. Jadi Floriana dan Maddalena berasal dari Palermo. Oke. Untuk nomor 8, kita ke Kayuda.
Loro sono tedeschi. Betul ya. Loro sono tedeschi ya. Apakah mereka orang Jerman? Betul. Bisa satu lagi mungkin ya Kak ya sebagai contoh. Siete tedeschi. Voi siete tedeschi. Itu ya. Itu kan mungkin juga ya. Apakah kalian orang Jerman? Nah, kalau misalnya siamo tedeschi, nah itu agak aneh ya Kak ya. Nggak mungkin ya. Agak aneh itu untuk diucapkan ya. Apakah kami orang Jerman? Ya. Jadi yang tepat itu voi atau loro ya. Voi siete atau loro sono. Seperti itu. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Belum ada ya? Oke. Kak, yang tedeschi tadi bisa dipakai buat parliamo juga berarti ya? Bisa Kak. Tapi kalau untuk parlare itu berarti kita nggak pakai bentuk jamak ya Kak ya. Jadi misalnya saya bicara bahasa Jerman, itu bukan parlo tedeschi ya Kak ya. Jadi harusnya parlo apa Kak? Parlo tedeschi. Io sono tedeschi. Parlo tedeschi. Oke. Itu kan jamak ya Kak ya. Tedeschi itu kan jamak. Oh, jamak. Nah, cuma kalau bahasa kita tentunya pakai apa Kak? Singolare ya. Oh, singolare. Berarti pakai parliamo yang ini ya? Berarti maksud Kak Yuda itu untuk nomor 8 ini Kak? Iya, pakai parliamo bisa berarti ya? Oh enggak, kalau itu nggak bisa Kak, nggak bisa, sorry. Nggak bisa. Dalam berarti konteks ini Jermannya nggak bisa. Untuk orang Jerman berarti ini ya, bukan bahasa Jerman ya? Betul. Karena kalau misalnya kita pakai parlare Kak, itu harusnya tedeschi-nya itu kita ubah jadi singolare. Oh, Kecuali di situ tedesco ya Kak ya. Misalnya parli tedesco, itu artinya apakah kamu bicara bahasa Jerman? Gitu ya. Oh, ya. Oke. Mungkin ini latihan terakhir ya teman-teman ya. Latihan terakhir. Karena ini waktunya sudah sedikit melewati ya. Oke, kita bahas cepat ya nomor 1 latihan ini. Kita ke Kak Fitri ya. Oke, jadi di sini itu kita gunakan potere Kak. Kita gunakan potere dan venire. Oke. Jadi bisa potere dan datang ya, venire. Oke, silakan Kak Fitri nomor 1. Carlo, itu maksudnya venire-nya di Bukan Kak. Carlo. Di sini jadi kan kita pakai potere atau venire ya. Nah, untuk nomor 1 itu tepatnya kita pakai apa Kak? Potere. Betul, potere ya. Nah, cuma kita konjugasikan. Carlo, puoi venire. Oke, Carlo puoi venire, betul ya. Oke, untuk selanjutnya Kak, kita pakai potere atau venire. Oke, subito itu ya betul, pakai venire. Subito itu artinya segera ya Kak ya. Oke. Nah, vengo subito. Betul, vengo subito ya, saya segera datang. Oke. Kemudian nomor 2 ya. Nomor 2 kita ke Nala. Silakan Kak. Pilihannya tadi apa Kak? Apa? Oh, pilihannya potere sama venire. Potere atau venire. Itu Lucia, Paula berarti Posono bisa nggak Kak? Oke. Di sini kalau posono Kak, ini artinya jadi begini Kak. Apakah mereka bisa? Apakah Lucia dan Paula bisa bersama kami? Itu kalau pakai potere Kak. Jadi nggak lengkap karena nggak ada kata kerja lain ya. Jadi yang tepat kita pakai venire tadi. Betul. Oke. Venire-nya berarti bentuk ke 6. Betul, bentuk ke-6 ya Kak ya. Jadi apa?
Pano. Jadi vengono ya Kak ya. Oh iya, vengono. Vengono. Oke. Itu ya. Untuk yang selanjutnya Kak, no loro non venire. No, loro non loro posano, benar. Posano, Possono ya. Oke Kak. posono. Ya, beda tipis ya. Possono. Nah, di sini baru kita bisa pakai potere ya Kak ya. Karena ada kata kerja lain jadi lengkap. Tidak, mereka tidak bisa datang. Oh, karena ada venire-nya ya. Betul ya Kak ya. Dan ingat ya, untuk venire-nya itu dia tetap dalam bentuk infinitivo. Karena potere-nya sudah kita konjugasikan. Gitu ya. Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3 kita ke Kak Wina. Silakan Kak. Anna non viene a scuola oggi. Ya, betul Kak. Anna non viene a scuola oggi. Oke, untuk yang selanjutnya. No, non viene juga ya, Kak? Bukan Kak. Karena itu kan venire-nya udah ada Kak di sini. Oh, berarti potere ya? Betul, potere ya. Oke. Dikonjugasikan jadi apa Kak? Berarti no non può venire non sta bene. Betul, no non può venire non sta bene. Oke, betul ya. Nomor 4 kita ke Kak Fahri. Signor Giannini viene al bar con noi? Sì, con piacere. Oke, betul ya Kak ya. Betul. Jadi venire dan tentunya bentuk ketiga ya. Kenapa bentuk ketiga Kak Fahri? Karena formal pakai signor. Ya, betul ya. Karena formal pakai signor. Betul. Oke. Untuk yang terakhir, kita ke Kak Joanita. Silakan Kak. Mi scusi. Venire, Kak. Kenapa? Venire. Oke, venire kurang tepat di sini ya Kak ya. Jadi kita lihat dulu konteksnya ya Kak ya. Jadi di sini mi scusi, permisi ya. Jadi portare ancora un po' di zucchero. Itu artinya itu membawa sedikit gula. Gula. Nah gitu. Berarti harusnya apa Kak depannya? Oke, berarti bukan venire, tapi apa Kak? Yang artinya bisa ya Kak ya? Oke, harusnya. Poso ya? Potere ya Kak ya harusnya ya. Oh. Oke, potere. Nah, untuk bentuknya, jadi gimana Kak? Potere, kita pakai bentuk. Di sini ada beberapa opsi sih ya, memungkinkan ya, untuk konjugasinya. Jadi pakai yang ketiga ya Kak? Betul ya, pakai yang ketiga bisa. Jadi apa Kak? Pakai yang ketiga. Potere, bentuk ketiga. Oke, saya bantu ya Kak ya. Jadi può ya. P-U-O. Può portare ancora un po' di zucchero. Itu bisa ya. Pakai bentuk io, noi, itu sebenarnya bisa ya. Hampir semua bisa Kak. Gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya teman-teman ya. Jadi sesi 8 ini selesai, berarti batch ini Maret ya 1.0 juga sudah selesai ya teman-teman. Oke, jadi saya mau ucapkan terima kasih ya teman-teman ya selama ini atas perhatian dan partisipasinya. Oke, minta maaf ya kalau misalnya saya ada salah ucap atau apa. Dan kita sampai ketemu lagi ya teman-teman untuk yang lanjut mungkin ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi di grup untuk yang lanjut.
Oke, kita ketemunya lagi kapan? Tapi yang pasti itu jadwalnya sama ya. Sama seperti yang sekarang. Jadi selalu hari Minggu jam 2. Nah, maksud saya yang kapan? ada Kak Felix juga. Iya, masih, Kak. Oke. Ya. Jadi maksud saya kapan itu minggu depan atau 2 minggu lagi gitu ya. Tapi kalau secara jadwal masih sama. Seperti itu. Oke. Ya untuk teman-teman yang tidak lanjut ya, nanti kita mungkin di lain kesempatan bisa bertemu lagi ya, belajar bersama lagi. Tapi materinya teman-teman disimpan ya, boleh dipelajari lagi. Dan semoga bermanfaat ke depannya. Oke, paling dari saya itu aja ya teman-teman ya. Untuk yang lanjut nanti kita diskusikan di grup ya. Kapan kita masuk ke batch selanjutnya. Oke? Oke. Baik ya teman-teman, terima kasih ya. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Jessica. Grazie, Kak.